Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai komunikasi personal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adifa Istiqomah dengan NIM H042002, ditemani dengan teman saya Azza Handriani Yahya dengan NIM H04200016, Armanda Puspaning Tias dengan NIM H04200027, Intan Ayu Oktaviani dengan NIM H04200028, dan Michelle Lavinia Arwidianti dengan NIM H04200048. Selanjutnya masuk ke dalam materi komunikasi verbal. Pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu penyampaian makna dengan menggunakan kata-kata. Dapat disampaikan dengan oral atau komunikasi yang dilakukan secara lisan dan tertulis, komunikasi yang dijalin dengan tulisan. Adapun unsur dalam komunikasi verbal yaitu ada dua, kata dan bahasa. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa, sedangkan bahasa merupakan sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Selanjutnya ada aspek-aspek komunikasi verbal. Terdapat 6 aspek dari komunikasi verbal. Yang pertama yaitu perbendaharaan kata-kata, kedua kecepatan, ketiga intonasi suara, keempat humor, kelima singkat dan jelas, serta keenam waktu. Selanjutnya ada aneka bentuk komunikasi verbal. Terdapat 4 bentuk dalam komunikasi verbal, yaitu menulis, membaca, berbicara, dan mendengar dengan baik. Lalu ada teori tentang kemampuan berbahasa. Terdapat 3 teori mengenai kemampuan berbahasa, yaitu operant conditioning, kognitif, dan mediasi. Yang pertama yaitu teori tentang operant conditioning, yang dikembangkan oleh ahli psikologi behavioristik yang bernama B.F. Skinner. Teori ini menekankan unsur rangsangan atau teori yang kedua yaitu teori kognitif yang dikembangkan oleh ahli psikologi kognitif bernama Noam Chomsky. Teori ini menekankan kompetisi bahasa pada manusia lebih dari apa yang dia tampilkan. Teori yang ketiga yaitu mediating theory atau teori penengah yang dikembangkan oleh ahli psikologi behavioristik Charles Osgood. Teori ini menekankan bahwa manusia dalam mengembangkan kemampuan berbahasanya tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan yang diterima dari luar. Selanjutnya ada media komunikasi verbal. Terdapat 2 jenis media dalam komunikasi verbal, yaitu media komunikasi verbal tradisional dan media komunikasi verbal modern. Yang pertama yaitu media komunikasi verbal tradisional. Bentuk komunikasi yang digunakan ini tidak tergantung pada penggunaan komputer, di antaranya diskusi tatap muka, telepon, memo, surat, buletin, serta surat kabar. Yang kedua yaitu media komunikasi verbal modern. Dalam media komunikasi verbal modern ini bergantung pada penggunaan komputer, di antaranya internet, email, voicemail, instant messaging, video mediated communication atau VMC seperti Zoom dan Google Meet, dan speech technology. Selanjutnya ada fungsi komunikasi verbal. Terdapat 3 fungsi dalam komunikasi verbal, yaitu penamaan, interaksi, dan transmisi informasi. Untuk yang penamaan merupakan fungsi bahasa yang mendasar. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi. Yang kedua yaitu interaksi. Fungsi interaksi merujuk pada berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati. Yang ketiga yaitu transmisi informasi. Fungsi transmisi informasi adalah bahwa bahasa merupakan media untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi verbal. Terdapat 2 hambatan dalam komunikasi verbal. Yang pertama, keterbatasan dalam bahasa, dan yang kedua, keterbatasan pada makna kata. Keterbatasan bahasa. Yang pertama, keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Yang kedua, kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual. Adapun kata-kata yang mengandung bias budaya. Lalu yang keempat, pencampur adukan fakta, itu uraian, penafsiran, dugaan, dan penilaian. Selanjutnya ada keterbatasan makna kata. Yang pertama yaitu makna muncul dari hubungan khusus antara kata sebagai simbol verbal dengan manusia. Dalam hal ini, makna tidak melekat dalam kata-kata, tetapi kata-kata membangkitkan makna dalam pikiran seseorang. Yang kedua, tidak ada hubungan yang langsung atau alamiah antara objek atau referen dengan simbol atau kata yang digunakan untuk mempresentasikannya. Yang ketiga, terdapat beberapa jenis makna. Terdapat 2 jenis makna, yaitu makna konotatif atau makna di luar rujukan objektivitasnya,
Dan yang kedua, makna denotatif atau makna yang sebenarnya atau faktual. Dan yang keempat, kita dapat menciptakan kata apa saja dengan arti apa saja. Di sini saya akan membahas tentang fungsi dan hambatan dari pesan verbal. Yang pertama dari fungsi bahasa, ada 3 fungsi bahasa. Yang pertama yaitu untuk berhubungan dengan orang lain. Fungsi sosial yakni bergaul dengan orang lain, mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan. Yang kedua yaitu untuk mengenal dunia sekitar kita. Dan yang ketiga yaitu untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. Kemudian masuk poin yang kedua yaitu hambatan dari pesan verbal. Yang pertama yaitu polarisasi atau kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk yang ekstrim, seperti tinggi, rendah, baik, buruk, pintar, bodoh. Kemudian yang kedua yaitu orientasi intensional dan ekstensional. Kemudian poin yang ketiga yaitu kekacauan karena menyimpulkan fakta secara keliru. Poin yang keempat yaitu potong kompas atau B-pacing, merupakan kesalahan evaluasi di mana orang gagal mengkomunikasikan makna yang mereka maksudkan. Terjadi bila pengirim pesan dan penerima pesan saling menyalahartikan makna pesan mereka. Kemudian yang kelima yaitu kesemuan. Kita melihat bagian dari suatu objek, kejadian, atau orang atas dasar yang tak terbatas tersebut kita. Yang keenam yaitu evaluasi statis, terjadi apabila kita membuat abstraksi. Kemudian poin yang ketujuh yaitu indiskriminasi. Indiskriminasi terjadi bila kita memusatkan perhatian kepada kelompok orang, benda, atau kejadian dan tidak mampu melihat bahwa masing-masing bersifat unik atau khas yang perlu dicermati secara individual. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bab 3 yaitu mengenai komunikasi nonverbal. Jadi apa sih yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang berlangsung melalui bahasa tubuh seperti gerakan tubuh dan sentuhan. Kemudian, apa saja sih yang termasuk karakteristik komunikasi nonverbal ini? Jadi, karakteristik komunikasi nonverbal itu ada 4. Yang pertama yaitu eksistensi atau keberadaan, yang kedua yaitu kemampuan menyampaikan, yang ketiga sifat ambiguitas, dan yang terakhir terikat kultur budaya. Selain memiliki karakteristik, komunikasi nonverbal ini juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut yaitu repetisi, substitusi, aksentuasi, kontradiksi, dan komplement. Repetisi merupakan salah satu fungsi pesan nonverbal untuk mengulang kembali pesan yang telah disampaikan secara verbal. Contohnya, setelah kita mengatakan persetujuan, kita dapat menganggukkan kepala. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi merupakan fungsi pesan nonverbal yang digunakan sebagai pengganti lambang verbal. Contohnya, saat kita ingin berpisah, kita dapat melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Yang ketiga yaitu aksentuasi. Aksentuasi merupakan fungsi pesan nonverbal sebagai penegas pesan verbal. Contohnya, saat kita sedang marah, kita ungkapkan dengan nada bicara yang tinggi dan memukul meja atau benda lain yang ada di sekitar kita. Kemudian, fungsi yang keempat yaitu kontradiksi. Kontradiksi merupakan fungsi nonverbal yang digunakan untuk menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Contohnya, kita memuji prestasi teman dengan mencibirkan bibir seraya berkata, "Hebat, kau memang hebat." Kemudian, yang kelima yaitu komplement. Komplement merupakan fungsi pesan nonverbal yang digunakan untuk melengkapi dan memperkaya makna dari pesan nonverbal. Contohnya yaitu air mata yang menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu mengenai bentuk-bentuk komunikasi nonverbal dalam lisan dan tulisan. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Menurut Hujana, salah satu ilmuwan komunikasi, komunikasi nonverbal merupakan salah satu proses penciptaan dan penerimaan pesan yang tidak menggunakan kata-kata. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi nonverbal itu dibagi menjadi 5. Di antaranya, yang pertama komunikasi objek, yang kedua gerakan tubuh, yang ketiga proxemics. Proxemics atau bahasa ruang yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi di mana Anda berada. Jarak ini dibagi menjadi yang pertama jarak intim. Jarak
intim ini dimulai dari bersentuhan sampai jarak 1,5 kaki. Biasanya jarak ini digunakan untuk bercinta, melindungi, dan menyenangkan. Yang kedua, jarak personal, yaitu jarak yang menunjukkan perasaan masing-masing pihak yang berkomunikasi dan juga menunjukkan keakraban dalam suatu komunikasi. Jarak ini berkisar antara 1,5 kaki sampai 4 kaki. Yang ketiga, jarak sosial. Dalam jarak ini, pembicara menyadari betul kehadiran orang lain. Keberadaannya itu terlihat dari pengaturan jarak antara 4 kaki sampai 12 kaki. Dan yang terakhir ada jarak publik. Jarak publik yakni berkisar antara 12 kaki sampai tak terhingga. Lalu jenis komunikasi nonverbal yang keempat yaitu ada vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Ilmu yang mempelajari hal ini disebut paralinguistik. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, penggunaan jarak, temperatur lingkungan, penerangan, dan juga warna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal terdiri dari 7 macam, yaitu yang pertama, komunikasi visual. Komunikasi visual merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gambar-gambar, grafik-grafik, lambang-lambang, ataupun simbol-simbol. Dengan menggunakan gambar-gambar yang relevan dan penggunaan warna yang tepat, serta bentuk yang unik akan membantu mendapat perhatian dari pendengar dibanding dengan hanya mengucapkan kata-kata saja. Penggunaan komunikasi visual ini akan lebih cepat dalam pemrosesan informasi kepada para pendengar. Yang kedua, komunikasi sentuhan. Ilmu yang mempelajari tentang sentuhan dalam komunikasi nonverbal sering disebut dengan haptik. Sebagai contohnya, ketika kita bersalaman, mengelus-elus, sentuhan di punggung, dan lain sebagainya merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menyampaikan suatu maksud atau tujuan tertentu dari orang yang menyentuhnya. Yang ketiga, komunikasi lingkungan. Lingkungan dapat memiliki pesan tertentu bagi orang-orang yang melihat atau merasakannya. Contohnya, jarak, ruang, temperatur, dan warna. Ketika seseorang menyebutkan bahwa jaraknya sangat jauh ataupun ruangan ini sangat kotor dan lain-lain, berarti seseorang tersebut menyatakan demikian karena atas dasar penglihatan dan perasaan mereka kepada lingkungan tersebut. Yang keempat, komunikasi penciuman. Komunikasi penciuman merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaian suatu pesan atau informasi ini dilakukan melalui aroma yang dapat dihirup oleh indera penciuman. Misalnya, aroma parfum dengan merek tertentu. Seseorang itu tidak akan memahami bahwa parfum tersebut termasuk parfum dengan merek tersebut apabila ia hanya menciumnya dengan sekali. Yang kelima, komunikasi penampilan. Seseorang yang memakai pakaian yang rapi atau dapat dikatakan berpenampilan menarik sehingga mencerminkan kepribadiannya. Hal ini merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan kepada orang yang melihatnya. Tetapi ketika seseorang mempunyai penampilan yang buruk, maka orang tersebut akan menerima pesan berupa tanggapan yang negatif. Yang keenam, komunikasi cita rasa. Komunikasi cita rasa merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana penyampaian suatu pesan atau informasinya itu dilakukan melalui cita rasa dari suatu makanan atau minuman. Yang ketujuh, komunikasi gerakan tubuh. Kinetik atau gerakan tubuh merupakan bentuk komunikasi nonverbal seperti melakukan kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh digunakan untuk menggantikan suatu kata yang diucapkannya. Dengan gerakan tubuh, seseorang dapat mengetahui informasi yang disampaikan tanpa harus mengucapkan suatu kata apapun. Seperti menganggukkan kepala, itu berarti orang itu setuju terhadap pendapat dari orang lain yang diajak berkomunikasi. Terakhir, saya akan menjelaskan hambatan dalam komunikasi nonverbal. Komunikasi merupakan suatu interaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Terkadang, beberapa orang dalam satu kondisi tertentu melakukan komunikasi secara nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan suatu proses penciptaan dan pertukaran pesan yang tidak menggunakan kata-kata.
Dalam komunikasi nonverbal, biasanya terdapat hambatan-hambatan yang dipengaruhi oleh adanya proses komunikasi. Menurut Umar, tahun 2018, hambatan yang menjadi penghalang komunikasi nonverbal antara lain ada hambatan budaya, psikologi, dan persepsi. Hambatan budaya ini biasanya terjadi karena simbol-simbol yang diberikan saat mengirimkan pesan nonverbal berbeda makna dengan budaya penerima pesan. Hambatan psikologi yaitu hambatan yang terjadi karena adanya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima. Sedangkan hambatan persepsi yaitu hambatan yang diakibatkan oleh karena simbol-simbol yang digunakan berbeda maknanya dengan yang dipahami oleh pemberi pesan. Kali ini saya akan membahas mengenai bentuk hubungan interpersonal. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal merupakan hubungan yang terjalin antara individu dengan individu lainnya yang saling memiliki ketergantungan. Lalu, apa yang melatar belakangi terjadinya hubungan interpersonal? Yang pertama adalah karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, karena manusia selalu berhubungan dengan orang lain. Manusia selalu berusaha untuk berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah mengenai karakteristik hubungan interpersonal. Karakteristik yang pertama adalah adanya tatap muka. Hubungan atau komunikasi interpersonal lebih baik dilakukan secara tatap muka atau berhadapan secara langsung. Karena apabila menggunakan media perantara, ditakutkan akan terjadi kesalahpahaman atas informasi yang disampaikan. Tatap muka berarti pihak-pihak yang melakukan hubungan interpersonal berada dalam kedekatan fisik. Hubungan interpersonal juga memiliki karakteristik lain, yaitu kedekatan secara psikologis yang berkaitan dengan kenyamanan seseorang untuk membuka diri. Karakteristik yang kedua adalah adanya dua orang atau lebih yang memiliki peran berbeda. Tentunya dalam menjalin hubungan perlu ada yang menjadi pemberi dan juga ada yang menjadi penerima informasi. Karakteristik yang selanjutnya adalah bersifat dua arah. Dalam hubungan interpersonal, pemberi informasi dan juga penerima informasi memiliki kedudukan yang sama. Pemberi informasi dapat secara langsung mendapatkan respon atau umpan balik dari penerima informasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Karakteristik hubungan interpersonal selanjutnya adalah adanya pembentukan dan pertukaran makna. Dengan kedekatan psikologis, maka pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan interpersonal biasanya akan membentuk dan juga bertukar makna akan suatu hal yang kemudian hanya dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan interpersonal tersebut. Karakteristik hubungan interpersonal yang kelima adalah adanya tujuan. Yang selanjutnya adalah mengenai tujuan hubungan interpersonal. Tujuan yang pertama adalah menemukan diri sendiri. Setiap individu yang terlibat dalam suatu hubungan akan berusaha memahami arti keterlibatannya dalam hubungan tersebut. Dan dalam hubungan interpersonal, setiap individu dapat saling bertukar informasi dari topik yang umum hingga topik yang lebih personal. Tujuan yang selanjutnya adalah menemukan dunia luar. Banyak informasi yang sudah kita dapatkan melalui media massa. Namun, tidak jarang pula informasi yang sudah kita dapatkan akan kita kaji kembali, diskusikan kembali melalui interaksi interpersonal. Tujuan yang ketiga adalah membentuk dan menjaga hubungan. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka penting bagi kita untuk membentuk dan menjaga suatu hubungan dengan baik. Tujuan yang keempat adalah mengubah sikap dan perilaku. Dalam hubungan interpersonal terdapat proses penyampaian pesan atau informasi yang bertujuan untuk memberitahu dan juga merubah sikap serta perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk mencari kesenangan.
Tujuan yang keenam adalah untuk membantu. Yang selanjutnya adalah mengenai faktor terjadinya hubungan interpersonal. Yang pertama mengenai dasar dari hubungan interpersonal itu sendiri, yaitu yang pertama need of inclusion atau kebutuhan seseorang untuk menjadi bagian dari suatu kelompok karena keinginan untuk merasa dimiliki dan juga memiliki. Yang kedua adalah need of control, yaitu keinginan seseorang untuk mendominasi dan didominasi oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah need of affection, yaitu keinginan seseorang untuk menyukai dan disukai. Selanjutnya adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Yang pertama adalah kebutuhan untuk berinteraksi, di mana seseorang akan berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, bergabung dan berpartisipasi lalu menikmatinya. Dan yang kedua adalah pengaruh dari perasaan. Kita akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain dan cenderung lebih terbuka saat perasaan kita tenang dan juga senang. Faktor yang selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari lingkungan luar. Yang pertama adalah adanya kedekatan. Orang akan cenderung menyukai orang lain yang berdekatan secara fisik maupun psikologis dengannya, sehingga ia akan lebih nyaman dalam memulai suatu hubungan. Yang kedua adalah daya tarik fisik. Kita cenderung lebih menyukai berinteraksi dengan orang lain yang berpenampilan menarik dibandingkan yang tidak, karena orang yang memiliki penampilan menarik memiliki karakteristik yang lebih positif. Yang ketiga adalah adanya kesamaan. Kita cenderung akan lebih nyaman dan juga lebih mudah akrab ketika berhubungan dengan orang lain yang memiliki kesamaan baik dalam sikap, perilaku maupun kepribadian. Yang keempat adalah karena adanya kemampuan. Faktor yang keenam adalah kesukaan secara timbal balik. Apabila kita menyukai seseorang dan orang lain juga menyukai kita, maka harga diri kita akan meningkat dan kita akan merasa lebih bernilai. Selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk hubungan interpersonal. Yang pertama adalah zero contact, di mana ada dua individu atau lebih. Yang kedua adalah saling menyadari. Yang ketiga adalah kontak permukaan atau bisa disebut juga basa-basi dalam komunikasi. Dan yang keempat adalah mutualitas, di mana terjadi frekuensi komunikasi yang tinggi antar individu dan juga terjadi proses saling mempengaruhi satu sama lain. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai komunikasi antar pribadi dan manajemen konflik. Menurut Sari, tahun 2017, komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antara dua orang atau beberapa orang di mana pengirim dapat menyampaikan pesannya secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan dapat menanggapinya secara langsung. Adapun manfaat dari komunikasi antar pribadi adalah keterampilan hidup utama dan dapat digunakan untuk yang pertama, bisa digunakan untuk memberi dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang ketiga, dapat membentuk kontak dan mempertahankan hubungan. Yang keempat, digunakan untuk memahami dunia dan pengalaman kita di dalamnya. Yang kelima, digunakan untuk mengekspresikan kebutuhan pribadi dan memahami kebutuhan orang lain. Yang keenam, digunakan untuk memberi dan menerima dukungan emosional. Yang ketujuh, dapat dibuat untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk mengantisipasi dan memprediksi perilaku. Selanjutnya, ada cara berkomunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dapat terjalin melalui tahapan proses. Di antaranya, yang pertama dengan kontak atau first impression. Awal sosialisasi dimulai dari saling melempar kesan yang baik yang dapat dilakukan dengan bahasa tubuh dan bahasa yang baik. Yang kedua, perkenalan, yaitu kesan yang mampu mendorong orang lain membuka diri untuk saling mengenalkan diri. Yang ketiga itu pertemanan. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang terjalin dalam kurun waktu tertentu dan mampu mengenal lebih intim lagi antar perilaku di dalamnya. Yang keempat, konflik.
Tantangan yang sering muncul dalam sebuah hubungan adalah konflik, sebab antar pelaku saling mempertahankan egonya masing-masing. Dan yang terakhir, perpecahan. Konflik yang memuncak dan tidak bisa diselesaikan akan menimbulkan perpecahan, sehingga pelaku yang ada dalam sebuah hubungan akan berpisah dan tidak akan melakukan komunikasi kembali. Selanjutnya, ada manajemen konflik. Menurut Sudarmanto, tahun 2021, manajemen konflik merupakan proses mengidentifikasi dan menangani konflik secara bijaksana, adil, dan efisien dengan 3 bentuk metode pengelolaan konflik, yaitu stimulasi konflik, pengurangan atau penekanan konflik, dan penyelesaian konflik. Adapun manfaat manajemen konflik, yang pertama, manajemen konflik yang baik akan membuat permasalahan yang tercipta dapat diatur dan ditemukan pemecahan masalahnya. Selanjutnya ada cara mengatasi konflik dengan manajemen konflik. Cara mengatasi konflik dengan manajemen konflik ini dapat dilakukan dengan yang pertama, metode rujuk. Metode rujuk adalah metode yang dilakukan oleh pihak bersengketa. Yang kedua, persuasi. Metode persuasi juga bisa dilakukan untuk memberi perubahan posisi dari pihak lainnya. Yang ketiga ada metode pemecahan masalah terpadu. Yang keempat dengan metode tawar-menawar. Metode tawar-menawar juga masih saja jadi solusi terbaik. Yang kelima dengan cara penarikan diri. Yang terakhir saya akan membahas mengenai bentuk manajemen konflik dalam komunikasi antar pribadi. Bentuk manajemen konflik dalam komunikasi antar pribadi itu diantaranya, yang pertama ada bersikap sportif. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pemikiran dan perasaan. Yang ketiga, secara langsung dan spesifik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya dan di sini saya akan membahas tentang strategi kendali komunikasi. Strategi kendali komunikasi yang pertama yaitu wortel teruntai. Berisikan pemberian imbalan oleh komunikator yang diberikan kepada pihak lain. Tujuan dari strategi ini adalah agar komunikator dapat meningkatkan probabilitas untuk memperoleh respon yang diinginkan dengan pemberian imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa objek nyata seperti perhiasan, uang, piala, dan makanan. Selain itu juga dapat berupa objek kiasan atau pesan simbolik seperti hebat kamu dan wah, Anda orang yang beruntung di dunia. Kemudian yang kedua yaitu pedang tergantung. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa komunikator akan mengulangi perilaku yang menyebabkan diberinya imbalan. Kemudian yang ketiga yaitu katalisator. Komunikator mencoba memancing respon yang ia inginkan, tetapi sebaliknya bukan memberikan imbalan atau hukuman. Kemudian yang keempat yaitu strategi kembar siam, di mana strategi ini yaitu strategi yang digunakan terhadap hubungan yang sudah terbentuk dengan baik. Kemudian strategi yang kelima yaitu strategi dunia khayal. Strategi dunia khayal ini biasanya disebut fairyland strategis, mengandalkan pada ilusi atau khayalan pada perasaan-perasaan yang ditimbulkan sendiri. Kemudian masuk ke contoh-contoh dari strategi kendali komunikasi. Contoh yang pertama dari wortel teruntai yaitu apabila orang tua selalu memanjakan seorang anak. Yang dari contoh pedang tergantung yaitu jika bos Anda meminta Anda untuk kerja lembur, Anda pasti akan diberi imbalan